Halo Sobat Mista, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat selama sepekan kami hadirkan dari daerah hingga mancanegara. 12 orang ibu-ibu pencari emas tewas tertimbun tanah longsor di Madinah. Sebanyak 12 orang emak-emak tewas tertimbun tanah tebing saat mencari emas di Desa Bandar Limabung, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing, Natal. Mereka meregang nyawa di bekas dompeng atau lubang galian di bawah perbukitan yang sudah ditinggal lama. Seperti biasa, warga sekitar melakukan aktivitas mereka mencari nafkah dengan cara mencari butiran emas di sekitar bekas tempat dompeng tersebut. Kapolsek Linggabayu AKP H. Marlon Raja Gugu saat dikonfirmasi menyebutkan para korban yakni sebanyak 9 orang warga Desa Bandar Limabung dan 3 orang warga Desa Simpang Bajole, Kecamatan Linggabayu. Mereka tertimbun saat berada di dalam lubang bekas dompeng berkedalaman vertikal di bawah bukit sekitar 2 meter. Saat mereka berada di dalam lubang, tiba-tiba tanah tebing di sekitarnya amblas dan menimbun para korban yang sedang mencari butiran emas. Para korban sudah dievakuasi dan sudah berada di rumah duka masing-masing. Gaji relawan COVID-19 Pematang Siantar belum cair selama 4 bulan. Genap 4 bulan lamanya gaji para relawan yang bertugas di rumah singgah COVID-19 Kota Pematang Siantar Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siantar Sitalasari tidak kunjung cair. Padahal Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari para relawan di rumah singgah COVID-19 itu harus meminjam kepada orang terdekat. Ditambah lagi saat ini sudah hampir memasuki Hari Raya. Mereka sudah kebingungan untuk memenuhi kebutuhan. Ia mengatakan sebelum-sebelumnya mereka menerima gaji dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pematang Siantar. Sementara itu PLT Kepala Pelaksana BPD Kota Pematang Siantar Robert Samosir yang ditemui di Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa hal itu terjadi sehubungan dengan adanya perubahan sistem dalam penganggaran. Ia juga mengaku sudah memberikan penjelasan kepada para relawan bahwa penganggaran penanggulangan COVID-19 ada perubahan sistem. Bila sebelumnya bisa ditampung di dana BTT atau belanja tak terduga, namun dikarenakan ada saran dari BPK, untuk dana COVID harus digeser ke OPD atau organisasi perangkat daerah yang menangani. Proses inilah yang membuat terkendalanya gaji para relawan COVID. Kata Robert, perubahan itu terjadi sekaitan dengan adanya pergantian nomor rekening atau program dan penganggaran penanggulangan COVID-19. Dan menurut Robert, pencarian gaji itu bukan hanya dialami oleh relawan di rumah singgah saja. Bagi para pemilik hewan peliharaan tak perlu pusing ketika hendak meninggalkan hewan peliharaan terlebih saat libur lebaran karena saat ini sudah ada jasa penitipan hewan. Memiliki hewan peliharaan terkadang membuat kebingungan tersendiri bagi pemiliknya manakala hendak bepergian. Membawanya turut serta tentu harus memenuhi persyaratan yang semakin merepotkan. Nah, apalagi harus meninggalkannya dan menitipkannya pada tetangga. Tentu saja itu sudah bukan zamannya lagi. Nah, melihat peluang ini, saat ini jasa penitipan hewan di Kota Medan mulai menjamur. Dan jasa penitipan hewan ini pun mulai meningkat menjelang libur mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1443 atau Lebaran. Seperti penitipan jasa hewan di Darussalam Pet Shop dan klinik di kawasan Jalan Darussalam Medan, Kecamatan Medan Baru. Banyak masyarakat yang mulai menitipkan hewan peliharaannya seperti anjing dan kucing. Para jasa penitipan ini ternyata tak hanya sekedar menyiapkan fasilitas kandang yang dipermak bak hotelnya para hewan, namun juga mereka memberikan layanan jalan-jalan bagi para hewan-hewan tersebut, vitamin, dan juga menyiapkan dokter. Untuk jasa penitipan ini dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp85.000 per harinya. Pasar sawit di dunia panik dan bergejolak usai Indonesia menyetop ekspor minyak sawit mentah. Dunia baru tahu pentingnya Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia resmi melarang ekspor produk sawit mulai 28 April 2022. Pasar internasional merespon hal ini menjadi masalah baru setelah sebelumnya tertekan karena perang Ukraina dan Rusia. Saat ini pasar sawit di dunia panik dan bergejolak. Melihat hal itu menjadi tanda betapa pentingnya Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. Apalagi minyak sawit ini dibutuhkan untuk berbagai produk mulai dari makanan, sabun, lipstik, bahkan tinta cetak. Oleh karena itu, menunjukkan pentingnya langkah Indonesia bagi dunia. Kebijakan Indonesia disebut akan membuat pasar minyak nabati global berantakan. Presiden Asosiasi Ekstraktor Pelarut India Katur Vedi mengatakan larangan ekspor produk sawit oleh Indonesia dinilai menjadi ancaman inflasi.
India sendiri adalah importir utama minyak sawit dan mendapat sekitar 45% pasokan dari Indonesia. Jika rantai pasokan terganggu, perusahaan akan mencoba menjata pasokan mereka karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebagai informasi, pemerintah memberikan kejutan bahwa memperluas larangan ekspor produk sawit. Hal itu menjadi pukulan pada pasar sawit global, sebab Indonesia penyumbang sepertiga dari ekspor minyak nabati global. Presiden Joko Widodo pada Rabu malam mengatakan larangan itu akan dicabut setelah permintaan lokal untuk makanan pokok terpenuhi. Ia juga mengatakan ironis bahwa negara penghasil sawit terbesar tetapi kesulitan mendapatkan minyak goreng. Bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak. Elon Musk, orang terkaya di dunia, menargetkan perusahaan Coca-Cola untuk dibeli. Gilanya lagi, ia membeli Coca-Cola untuk memasukkan kembali kokain di dalamnya. Elon Musk, orang terkaya di dunia, telah mengguncang dunia dengan mengambil alih kepemilikan perusahaan media sosial Twitter dengan harga 44 US dollar miliar, lebih dari 636 triliun rupiah. Sekarang dia menargetkan perusahaan Coca-Cola untuk dibeli. Selanjutnya ia mengatakan akan membeli Coca-Cola untuk memasukkan kembali kokain. Elon Musk dikenal karena pernyataan yang aneh. Reputasi Musk di Twitter mendahulinya jauh sebelum dia membeli perusahaan itu. Tweet Elon Musk soal rencana mencaplok perusahaan Coca-Cola tak bisa dipastikan sebagai sebuah candaan atau serius, mengingat sejarah yang bertindak atas pernyataan media sosialnya yang aneh. Namun tweetnya yang menyinggung kokain adalah anggukan pada sejarah penuh warna perusahaan minuman veteran itu dengan kokain. Minuman ringan itu dinamai dengan merek dagang Coca-Cola dinamai karena dua bahan utamanya, daun coca dan kacang cola. Sementara kacang cola adalah sumber kafein. Daun coca adalah dasar dari kokain, obat psikoaktif diekstraksi. Coca-Cola pada satu titik menggunakan daun coca dengan kokain di dalamnya, ketika bahan itu masih dianggap obat pada abad ke-19. Namun karena obat tersebut menjadi stigma dan larangan melanda Amerika Serikat, kokain telah dihapus dari formula rahasia mereka dan diganti dengan daun coca decokainase. Demikian Top 5, jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.